Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Anotasi ID dalam acara kami yaitu Buka Data. Seperti yang kita sampaikan pada video sebelumnya bahwa Buka Data hadir untuk mencoba mengangkat suara-suara yang ada di daerah yang selama ini sebenarnya menjadi isu yang krusial untuk disuarakan, namun ini tidak sampai tidak mencuat dan tidak menjadi perbincangan publik, sehingga hari ini Buka Data hadir untuk memfasilitasi hal tersebut gitu. Nah, di tengah-tengah kita seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa kita akan menghadirkan narasumber yang tentu kompeten dan krusial di bidang, dan selain kompeten juga dia menguasai isu di daerahnya tentunya. Maka dari itu kita hadirkan hari ini the one and only Ahmad Priyatna alias Nana. Okay. Nah, sebelumnya saya perkenalkan, selain dari dia nanti akan mencoba memperkenalkan dirinya sendiri, beliau ini adalah salah satu aktivis anti korupsi. Beliau juga peneliti. Ahmad Priyatna ini atau Nana ini juga peneliti di Tangerang Public Transparency Watch, yang salah satu CSO atau lembaga masyarakat sipil yang hari ini konsen pada isu-isu anti korupsi dan kebijakan publik. Nah, beliau adalah salah satu penelitinya. Nah, tentu dengan begitu kita sudah meyakini bahwa kapasitas beliau mampu untuk menghadirkan data atau menghadirkan perbincangan yang mungkin akan menarik pada video kali ini. Nah, yang kita akan bicara banyak tentang bagaimana, karena beliau ini konsentrasi di kota Tangerang, untuk kita akan berbicara banyak tentang bagaimana isu-isu yang ada di kota Tangerang. Baiklah, kalau begitu kita menyapa. Apa kabar? Nah, ya, alhamdulillah baik bang. Nah, oke. Terima kasih nih udah diundang di acara Buka Data dari Anotasi ID. Oke. Nah, mungkin ini ya, kalau aktivitas mungkin saya kebanyakan di Tangsel, tapi memang kebetulan tempat tanggal lahir dan saya besar di kota Tangerang. Ya sedikit banyak ya saya tahu lah tentang bagaimana pembangunan kebijakan dari pemerintah daerah. Gitu. Ya, tadi saya udah bilang sebelumnya bahwa kita akan, sekalipun aktivitas Nana banyak di Tangsel, tapi kita akan banyak bicara tentang bagaimana kota Tangerang Selatan dalam pengelolaan, kota Tangerang dalam pengelolaan tata kelola pemerintahannya. Akhir-akhir ini kita semua masyarakat dilanda yang namanya pandemi COVID-19. Nah, tentu ini sangat memukul hampir seluruh lapisan masyarakat atau lapisan manusia yang ada di bumi ini, kemudian merasakan itu. Betul. Nah, gimana COVID, Nak? Kalau COVID sih ini tergantung dari pemilihan presiden di Amerika kayaknya bang. Oh gitu. Iya. Gimana itu? Ini kita mesti ke Pilpres Amerika dulu kalau begitu, sebelum jadi muter ke Amerika dulu baru masukin. Karena nanti pasti kebijakannya akan berubah nih soal COVID nih. Kalau saya sih ngeliat kayak gitu ya, tergantung peta politik yang terjadi di Amerika sana. Makanya kalau kita bicara COVID ya paling tunggu hasilnya. Bagaimana mungkin hari ini apa besok ya hasil pengumuman itu? Ya, saya artinya pengaruh itu juga sangat berdampak pada bagaimana COVID itu gitu. Ya betul. Oke. Nah, Nah sendiri bagaimana menjalani hari-hari di tengah pandemi COVID-19 ini sebelum kita masuk ke masa gitu kan? Ya sih sebenarnya agak, kita udah lumayan dari akhir Maret ya hingga awal Oktober, Maret, udah beberapa bulan terakhir kita dilanda ini. Bagaimana menjalaninya tuh? Ya. Aktivitas, pemantauan dan lain-lain sebagainya. Ya sama-sama kita ketahui tadi sudah dijelaskan juga sama abangnya soal bagaimana pandemi ini berlangsung ya kurang lebih sekitar 8-9 bulan ya, tadi terhitung Maret sampai hari ini. Kan sebenarnya bisa dilihat ya bahwa mungkin nggak cuma hanya di Indonesia, bahkan seluruh dunia gagap dalam menghadapi COVID-19 ya.
karena ini kan fenomena baru begitu, nggak akhirnya setiap negara kan punya kebijakan, yang mana kebijakan itu kan pasti berbeda-beda kan begitu, tinggal bagaimana itu bisa dijalankan dan juga punya keinginan bersama begitu untuk menyelesaikan ya masalah ini secara bersama-sama. Nah, ya kalau aktivitas sih sebenarnya COVID buat saya sih yang nggak menghalangi aktivitas saya sehari-hari ya. Ya karena saya bingung juga ya, kalau nggak aktivitas saya nggak makan. Ya jadi biasa aja sih ya. Ya intinya sih kita tetap jaga kesehatan ya, tetap bagaimana mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan perintah dari Kementerian Kesehatan, dari WHO dan sebagainya. Ya selama itu kita lakukan ya saya rasa aktivitas tidak terganggu dan terhalangi. Nah soal pemantauan sih ya kami memang ya karena memang kebetulan di Trut, aktivitas di Trut ya dan biasa dengan kerja-kerja investigasi, advokasi, kerja lapangan ya saya rasa ya pandemi buat saya sih nggak menghalangi untuk melakukan aktivitas itu karena memang sebelumnya juga kita mantau soal itu tuh soal COVID juga tuh kemarin kurang 2 minggu ya 3 minggu sampai sebulan yang lalu lah dan sudah selesai sih hasilnya. Jadi artinya aktivitas seperti biasanya tapi menjaga protokol berarti dong. Betul. Menaati 3M paling enggak karena kan bahaya juga misalnya kalau itu tidak dijalankan. Betul. Oke. Tadi disebutkan bahwa Trut dan sendiri sebagai peneliti di Trut juga akhirnya atau melakukan penelitian tentang bagaimana pemerintah melakukan penanganan COVID. Nah, kalau Kota Tangerang sendiri gimana pemerintahnya menangani COVID? Oh iya, jadi gini, sebelumnya kan memang ini kan program penelitian pemantauan terkait masalah penanganan ataupun penanggulangan COVID itu di seluruh Indonesia ya. Nah, kita bermitra dan kita bekerja sama dengan ICW Indonesian Corruption Watch begitu untuk melakukan pemantauan. Ya karena memang kita konsennya di Tangerang Raya dan Banten, ya kita melakukan pemantauan di Tangerang Raya, di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Nah, dan belum lama ini baru selesai itu hasil ininya. Nah, kalau saya lihat sih sebenarnya untuk masalah penanganan COVID, bentuk penanggulangan serta kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang, saya rasa masih sangat minim ya. Upaya-upaya yang dilakukan masih sangat kurang. Apalagi itu soal bagaimana keterbukaan data ataupun keterbukaan informasi terkait soal penanganan COVID ya terutama soal anggaran. Karena buat kami selaku masyarakat, buat kelompok masyarakat, ya hal itu penting tuh untuk melakukan pengawasan agar dapat bisa diawasi tuh kerja-kerja pemerintah, terutama soal kebijakan anggaran. Karena ini kan lagi-lagi nggak kecil ya anggaran yang dikeluarkan dari kementerian dari pusat ya dari presiden, kementerian keuangan, kementerian kesehatan dan sebagainya, dari provinsi dan juga dari alokasi kebijakan anggaran daerah. Itu pada akumulasi luar biasa banyak. Nah cuman kan bagaimana pemerintah ini bisa amanah terhadap penggunaan anggaran. Nah makanya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan makanya dilakukan pengawasan baik internal dari pemerintah sendiri maupun eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Nah kami dari Trut bersama ICW mengambil andil dalam hal itu. Oh jadi penelitiannya disupport dengan sama ICW berarti ya? Iya betul sekali. Nah berarti sejauh ini tadi kan udah dikatakan bahwa udah selesai gitu. Artinya sebenarnya udah punya hasil. Udah ada hasilnya. Nah, bisa buka sedikit hasilnya gitu kan? Oh jadi gini. Atau emang sudah dipublikasi? Sudah kita publikasi, sebenarnya sudah ramai juga di media ya. Hasilnya? Ya hasilnya sudah kita publikasi. Kita juga waktu itu sudah melakukan webinar ya Zoom terkait masalah hasil penelitian kita dan khususnya untuk di Kota Tangerang. Jadi sih sebenarnya yang menarik itu soal hasil riset kita tuh soal pemantauan COVID itu adalah soal bagaimana keterbukaan tadi itu keterbukaan. Sebelum membahas hasilnya, spesifik yang di riset itu selain anggaran tadi apa lagi? Ya itu soal pengadaan barang dan jasa. Jadi semua aspek ataupun semua hal-hal yang berkaitan dengan penanganan COVID, yaitu kita lakukan pemantauan gitu. Sampai ya pada tahap bantuan sosial tuh ke masyarakat. Kita juga melakukan investigasi di lapangan, temuan-temuan, laporan-laporan dari masyarakat kita terima, kita tabulasi hingga akhirnya itu kita jadikan rekomendasi perbaikan. Oke, artinya saya menangkap ada dua hal yang konsentrasi pada penelitian kemarin, betul. pada anggaran pada anggaran
spesifik di pengadaan barang dan jasanya dan bansos, ya bantuan sosial, jaring pengaman sosialnya ya. Iya. Nah itu gimana hasilnya? Ya untuk yang pertama ya untuk soal apa namanya pengadaan barang dan jasa sebenarnya ada banyak sih sebenarnya apa namanya dugaan kecurigaan kami begitu terhadap pengadaan yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang ya dalam hal penanganan COVID. Tapi lagi-lagi nanti itu sudah sempat saya rilis begitu di media dan juga sempat ramai diperbincangkan. Tapi yang menarik sebenarnya ini saya mau masuk pada situasi ataupun keadaan di mana pemerintah Kota Tangerang itu ya sangat menutup diri terhadap akses informasi terkait penanganan COVID-19. Ini yang menjadi pertanyaan besar buat kita, buat kami ya, dan juga buat masyarakat secara umum. Kenapa bisa demikian? Nah, lagi kembali kepada pernyataan ataupun yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa memang ya ini anggaran ini kan nggak sedikit, anggarannya besar, perlu diawasi. Nah, kita menduga begitu, kita mencurigai bahwa Pemkot Tangerang ya ada sesuatu tuh di dalamnya tuh, ada apa tuh dia akhirnya nggak mau memberikan informasi yang kita minta. Jadi sebelumnya kita juga mengajukan informasi publik tuh. Oke, sesuatu ini apa kira-kira? Yang lebih spesifik biar orang-orang juga bisa tahu gitu ada sesuatu apa nih kira-kira, apakah mungkin bisa jadi ada dugaan penyimpangan mungkin atau bagaimana, karena kan tadi dikatakan bahwa akses informasinya sangat tertutup, lantas teman-teman melakukan riset ini bagaimana gitu? Ya, jadi jelas apa ada tools yang digunakan akhirnya untuk mengakses informasi tentang bagaimana mereka melakukan pengadaan barang dan jasa, kemudian bagaimana bansos itu diberikan. Gitu. Oke, saya berarti cerita sedikit dulu ya. Pertama ini soal pengadaan barang dan jasa, karena memang minimnya akses informasi yang kita dapat tuh di internet, hingga akhirnya kita mengajukan surat permohonan informasi itu ke pemerintah Kota Tangerang. Ya, Pemerintah Kota Tangerang tuh ya mekanisme sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, dari surat permohonan keberatan hingga akhirnya surat sengketa informasi yang kita layangkan. Gitu. Bahkan sampai sengketa informasi. Sengketa informasi ya sudah kita ajukan ke Komisi Informasi Banten. Sudah terregistrasi, tinggal menunggu jadwal sidang. Nah, di samping karena memang nggak tahu ya, terakhir saya komunikasi dengan salah satu staf di Komisi Informasi Banten, katanya ya sudah diregistrasi tapi tinggal menunggu jadwal sidang, dan ini sudah lebih 2 bulan lebih ya sejak pengiriman surat surat sengketa informasi sampai sekarang kita belum dipanggil. Kita nggak tahu lah, kata dia sih alasannya WFH dan sebagainya ya, situasi COVID ya, kita maklum lah karena memang kalau dalam aturan kan waktu sengketa ini kan 100 hari kerja. Tadi kan ada beberapa data yang diminta tuh. Nah, sebenarnya itu data yang memang dibuka atau memang ini data yang dikecualikan, karena kan mesti pemerintah pasti punya alasan dong. Artinya saya sih, kalau saya pribadi nggak tahu teman-teman, saya pribadi nggak boleh underestimate bahwa itu ada penyimpangan atau mungkin ada semacam ada hal yang disembunyikan, atau mungkin memang ini data yang dikecualikan gitu. Bagaimana tuh? Ini memang terbuka atau memang data yang dikecualikan? Apa sih kira-kira alasan mereka kenapa nggak mau membuka? Kira-kira aja gitu. Iya, siap. Makasih Bang pertanyaannya. Jadi sebenarnya gini, kalau dilihat ya, data soal anggaran, segala bentuk anggaran, perencanaan, baik itu anggaran soal APBD ataupun anggaran kebijakan ataupun program yang dilakukan pemerintah itu adalah anggaran yang bersifat terbuka untuk publik dan wajib untuk dipublikasi. Nah, makanya kenapa saya berkeyakinan begitu dan berani mengajukan surat permohonan informasi ya, karena kami begitu dan juga kawan-kawan berdasarkan hasil kajian dan diskusi itu ya, itu adalah dokumen yang harus dibuka dan dipublikasi. Nggak bisa itu ditutupi, apalagi. Gimana diaturnya tuh? Itu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 soal informasi itu pasal 12 tuh ya, soal anggaran ya. Itu jelas kok di situ bunyi dari pasalnya. Nanti bisa dibaca ya. Soal lebih detail soal anggaran. Nah, cuman kan permasalahannya adalah toh sekalipun itu informasi yang dikecualikan kan boleh diminta kok melalui mekanisme undang-undang keterbukaan informasi kan gitu. Enggak, maksud saya artinya ketika memang itu harus dibuka dan misalnya aturan memang memerintahkan untuk membuka data itu, artinya
itu harus dipublikasi. Ya. Nah dia masuk dalam kategori kan sepanjang pengetahuan saya ada kategori-kategori terbuka tuh dia masuk dalam kategori. Ya itu yang terbuka, terbuka yang tersedia dan wajib disediakan setiap saat. Setiap saat. Ya. Oke. Artinya sebenarnya melanggar berarti undang-undang. Ya jelas melanggar undang-undang informasi ya betul. Dia kan harus setiap saat gitu. Iya disediakan secara real time. Secara real time ya. Iya. Artinya misalkan terkait masalah perubahan dan segala bentuk anggaran, perencanaan dan juga perubahan soal COVID kan itu harus dipublikasi. Artinya mulai dari hasil musrembang yang dituangkan dalam RKPD, kemudian KUHP-PAS-nya, ya kan, kemudian raperdanya, perdanya, perwal APBD kan, sama DPA, kemudian RKA, Rensta dan lain-lain itu mestinya sudah setiap saat tersedia ketika publik mau mengakses itu ada. Harus sudah ada. Di mana mestinya harus dipasang? Lah itu kan memang kan gini, jadi kan sebenarnya juga dalam undang-undang, saya lupa pasal undang informasi publik, jadi memang harus tersedia dengan, jadi kalau publik ingin mengakses informasi itu, kalau bentuk informasi yang disediakan oleh pemerintah ya, itu harus dilakukan dengan cepat, mudah, dengan biaya ringan. Nah artinya kalau kita melihat ini, itu harusnya sekarang era teknologi, ya harus disediakan informasi itu ya dalam bentuk website. Artinya kalau kategorinya setiap saat tadi, tanpa harus diminta pun dia harus ada. Harus ada, tanpa kita minta pun harus disediakan, artinya kan begitu logikanya. Nah, apa konsekuensinya kalau dia nggak disediakan? Kayak ini misalnya nih pemerintah kota Tangerang dia tidak menyediakan, mestinya apa konsekuensi? Nah ini yang menarik sebenarnya, kalau dalam undang-undang KIP itu jelas ada sanksi pidana ya, makanya. Sanksi pidana? Sanksi pidana itu dalam pasal 52 tuh, sanksi pidana. Nah makanya kemarin tuh ya semenjak berjalannya nih ya kita sudah laporkan kita sengketakan di Komisi Informasi Banten dan juga kita melakukan upaya lain yaitu upaya hukum ke Polres Tangerang, Polres Metro Tangerang karena kami kita laporkan Pemkot Tangerang tuh laporan pidana terkait karena ya tadi berdasarkan analisa dan kajian kami di tim ya pasal 52 tadi tentang sanksi pidana. Ini kan kemungkinan bisa menjadi apa ya istilah hukumnya jurisprudensi yang baru gitu kan ya. Jurisprudensi ketika ini kan mungkin belum ada satu orang pun yang mencoba, saya nggak tahu ya, tapi sepanjang pengetahuan saya belum ada yang berhasil mungkin melaporkan keterbukaan informasi yang memang harus disediakan karena kalau tadi Nana udah bilang bahwa mestinya itu ada setiap saat. Nah, di logika saya, kalau ini orang nggak perlu minta berarti harus sudah ada dan ketika tadi konsekuensinya pidana ya artinya ya ketika nggak ada bisa langsung pidana dong itu. Betul. Gitu. Iya, jadi kan gini, sebenarnya kalau kita melihat ya Undang-Undang Keterbukaan Informasi itu kan sebenarnya ada dua jenis informasi. Yang pertama adalah informasi yang wajib tersedia dan diumumkan begitu kepada publik. Yang kedua adalah informasi yang dikecualikan. Nah, yang ini yang wajib diumumkan yang disediakan itu terbagi tiga tuh, tersedia setiap saat, berkala dan serta merta. Gitu, nah itu adalah informasi-informasi yang sebenarnya harus dipublikasi tanpa diminta oleh masyarakat. Oke. Gitu. Nah, kecuali yang dikecualikan. Nah, makanya logikanya jangan dibalik. Nah, kalau informasi kalau berdasarkan kajian kami, informasi yang dikecualikan baru kita bisa mengajukan surat permohonan informasi. Nah, sekarang situasinya adalah masalahnya adalah ketika sekarang badan publik tidak mempublikasi ataupun tidak memberikan informasi publik. Ada nggak sanksi yang dilakukan? Nah makanya itu dalam cantolan pasal 52 itu adalah sanksi pidana bagi badan publik yang tidak mau memberikan informasi publik. Nah makanya kita kemarin melaporkan sekaligus ingin menguji itu pasal pidana dalam Undang-Undang KIP. Saya menggali lebih dalam tentang ini karena saya rasa juga penonton juga masih banyak yang mungkin menganggap bahwa anggaran bahkan mungkin dari internal pemerintahan sekalipun yang menggunakan anggaran tersebut juga masih banyak yang berpikir bahwa ini tuh namanya dokumen anggaran tuh mesti dirahasiakan dan lain-lain sebagainya. Makanya ini sekaligus menjadi edukasi buat publik. Makanya saya tertarik untuk jauh lebih dalam menyinggung soal ini. Nah, ketika tadi tidak dipublikasi kemudian dilaporkan dan ada sanksi pidananya, kita sih berharap ini selesai ya, Polres mengeksekusi dengan sangat baik dan ada hasilnya gitu. Paling tidak
ini menjadi satu pelajaran bersama gitu, Ya, dan orang-orang publik dan masyarakat luas juga bisa kemudian menggunakan cara-cara ini ketika misalnya Nana berhasil apa namanya dengan cara ini dan ini dijalankan dengan baik. Nah, oke. Tadi ada yang kena sanksi badan publik. Siapa dia? Ya, yang bertanggung jawab jelas terhadap Wali kotanya berarti? Iya, berarti wali kotanya, makanya jelas dalam surat pelaporan itu saya sebutkan situ wali kota Tangerang Selatan, wali kota Tangerang Arif Ismansah begitu selaku penanggung jawab dari informasi publik di kota Tangerang. Oke. Artinya ketika pun pidana jalan, yang kena pidana Adalah wali kotanya. kota. Iya, betul, wali kotanya. kena Karena sanksi dia pidana. punya tanggung jawab penuh atas itu. Ya, iya. Oke. Menarik. Sudah sejauh mana laporannya di Polres? Kemarin sudah ada pemanggilan ya, pemanggilan biasa ya buat ditanya keterangan tambahan terkait masalah laporan sebenarnya. Ya soal lebih jauh nanti tanya penyidik aja soal bagaimana. Enggak, yang ini aja yang udah sampai di Nana aja yang sejauh. Oh ya udah, sekarang udah sampai kemarin pemanggilan ya, saya pemanggilan. Nah cuman juga saya sentil sedikit itu penyidiknya, kalau bisa sekalian wali kota jangan cuman kita nih yang pelapor yang dimintai keterangan, harusnya terlapor juga kan, gitu. Cuman lucu jawaban dia, ya nanti dikoordinasikan lah dulu ke mereka. Iya. Nah kan kita bicara negara hukum ya, artinya semua sama di mata hukum, mau saya ataupun dia yang saya laporkan begitu wali kota kan kedudukannya harus sama. Artinya saya dipanggil, ya beliau pun juga harus dipanggil, kan gitu. Iya. Tadi saya sih berharap bahwa itu selesai ya, dan teman-teman juga menyelesaikan itu dan mengawal ini dengan sangat baik gitu. Kita juga berharap Polres Metro Ya, Kota Tangerang juga menjalankan, dan karena kayaknya belum ada yang pernah dieksekusi pidana gara-gara keterbukaan informasi kali ya. Ya memang nggak ada. Karena ini juga saya pernah baca tentang beberapa waktu lalu, saya kan juga mengikuti itu. Nah, bahwa keterbukaan bisa dilaporkan ke kepolisian itu ketika sudah ada putusan dari KI. Ya, Selingkra. Keputusan ingkrah dari KI, dan misalnya itu keputusan itu tidak diindahkan oleh badan publik, maka baru bisa dilaporkan ke Polres. Betul. Ya. Sementara Nana sendiri belum ada sidang kan, belum ada putusan dan lain-lain, tapi sudah melaporkan ke Polres. Ya. Ini gimana nih? Ini yang sebenarnya menarik sebenarnya. Tadi kan sebenarnya saya juga udah mengkaji ini, menganalisa dan mendiskusikan juga ke teman-teman. Bahkan saya nanya beberapa pakar hukum ya, administrasi soal bagaimana kedudukan sanksi pidana dalam Undang-Undang KIP. Jadi pertama yang saya mau jelaskan adalah dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 itu Undang Terbuka Informasi itu ya sudah jelas mengatur sanksi pidana. Nah terkait masalah harus ada harus melalui mekanisme putusan KIP ataupun keputusan hukum tetap begitu, banding dia melalui pengadilan dan sebagainya, itu kan nggak diatur tuh. Kan gitu, itu yang pertama. Itu diaturnya dalam surat edaran KIP. Nah, kan sama-sama kita tahu ya, surat edaran itu adalah surat yang mengikat secara internal, artinya mengikat secara internal KIP begitu. Nah, lagi juga bagaimana ceritanya surat edaran bisa membatalkan undang-undang kan begitu. Sedangkan dalam undang-undang itu nggak dijelaskan tuh secara teknis. Nah, seharusnya kalau memang itu dijelaskan harus melalui peraturan di bawahnya, di bawah undang-undang, yaitu peraturan pemerintah dan sebagainya. Nah, surat edaran kan nggak masuk dalam ruang lengkap itu. Dia masuknya dalam ruang lingkup internal dari lembaga ataupun instansi. Berarti gitu. Surat edaran itu semacam menganulir bahasanya ya. Itu menjadi legitimasi dan menghilangkan sanksi pidana itu tadi. Sanksi pidana. Nah kan agak lucu. Jadi dasar dari tadi itu harus berkekuatan hukum tetap itu bisa dilakukan sanksi pidana ya. Artinya sudah keputusan KI, pengadilan, ya PTU dan sebagainya, baru bisa dilaporkan soal sanksi pidana. Kan gitu. Kan agak lucu. Ketika itu putusan itu diatur dalam surat edaran. Kan gitu. Nah sedangkan bunyi undang-undang nggak mengatur secara teknis soal itu. Nah, sekalipun mau diatur, harusnya diatur dalam peraturan pemerintah ataupun ya peraturan setingkat ya kan gitu, peraturan teknis lah ya. Nah, itu yang saya rasa agak lucu hingga akhirnya saya konsultasi ke salah satu pakar hukum, dia bilang itu bisa dianulir, nggak bisa begitu. Ya kalau mau memang
berdasarkan undang-undang. Ya, teman-teman sekalian, jadi tadi dikatakan bahwa untuk keterbukaan informasi mengenai sanksi pidana itu, khususnya pada bagian itu tadi ya, informasi yang dibuka setiap saat, gitu kan, itu ada pada pasal 52. Nah itu teman-teman bisa menjadi landasan ke depan ketika misalnya mencoba untuk khususnya masyarakat luas mencoba untuk mendapatkan informasi di badan publik, baik itu di pemerintahan ataupun kementerian dan lembaga badan publik lainnya. Tentu itu bisa menjadi satu landasan untuk mendapatkan informasi tersebut. Jika tidak disediakan, maka konsekuensinya mestinya sanksi pidana, dan harapannya sih diproses ya. Nah, saya mau kembali ke atas tadi tentang tentang tadi pemantauan tentang pengadaan barang dan jasa dan bansos tadi. Nah, karena kondisinya akhirnya tertutup, ada temuan berarti apa? Nggak ada temuan? Ya ada temuan. Jadi ada temuan, dan toolsnya apa? Oh iya, jadi kan sebenarnya gini, jadi untuk memotret soal pengadaan barang dan jasa, kita pakai tools, yang pertama kita pakai tools LPSE ya, soal pengadaan barang dan jasanya tuh, dan juga kita pakai open tender tools milik ICW. Jadi kita mau lihat sebenarnya dari rencana umum pengadaan sampai pengadaannya gitu. Nah kemarin itu kalau nggak salah ada 10 pengadaan, ya pengadaan barang dan jasa ya yang dilakukan dengan kata kunci COVID. Nah, artinya kan sebenarnya pengadaan ini kan kalau di LPS itu ada banyak banget tuh ya pengadaan barang dan jasa. Nah, cuman kita mau pakai kata kunci yang spesifik tuh, yaitu pakai kata kunci COVID. Nah, kemarin tuh temuan kita ada 10 pengadaan. Kenapa penting bagi teman-teman untuk memantau pengadaan barang dan jasa dari bansos? Sangat penting lah, karena memang kita kan pengen tahu nih, apa sih yang dilakukan Pemkot gitu, Pemkot Tangerang. Anggaran COVID itu dilakukan untuk apa aja tuh, ya kan pasti ada pengadaan tuh, pengadaan barang dan jasa. Nah karena kan memang dalam situasi kayak begini tuh ya pemerintah tuh ini jadi situasinya nggak harus dilelang tuh, banyak pengadaan yang bisa langsung dilakukan tuh. Nah makanya untuk bisa kita awasi, nah makanya kita mau lihat tuh pengadaan apa aja yang dilakukan. Artinya nggak langsung dilelang, berarti mekanismenya ya apa? Iya, jadi kenapa kita curigai, karena memang dalam situasi COVID seperti ini, karena kan kita merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dalam situasi darurat, jadi segala bentuk pengadaan itu tidak mesti dilelang begitu. Jadi ada pengadaan khusus, yaitu penunjukan langsung tuh. Nah makanya kenapa kita curigai begitu ya, karena itu situasinya Pemkot Tangerang tertutup terhadap informasi, ditambah pengadaan-pengadaan yang langsung ditunjuk tuh, dan itu kan kewenangan dari internal tuh. Nah makanya kita mau potret itu ya dengan melakukan pengawasan agar dapat meminimalisir segala bentuk kecurangan, ataupun ketika terjadi kecurangan kita bisa laporkan. Jadi artinya ya saya sih akhirnya sejalan dengan Nana bahwa ya mesti diawasi, dan ketika misalnya itu tidak dibuka padahal ini dokumen publik, apalagi dalam kondisi darurat, ya benar mesti kita curigai bahwa lu kenapa menutup itu gitu kan, betul. Kenapa nggak dibuka itu data gitu kan. Ya saya sih sejalan, padahal kalau nggak salah ya sekitar 2 tahun berturut-turut, 2018-2019 kalau nggak salah, sekitar 2 tahun yang lalu itu pemerintah Kota Tangerang berhasil, ada satu lembaga independen yang memberikan penilaian bahwa pemerintah Kota Tangerang adalah menjadi salah satu daerah yang mempunyai tata kelola pemerintahan yang baik. Saya nggak tahu sih indikatornya apa, tapi jelas itu ada dan itu dipublis ya. Nanti teman-teman coba ditampilkan aja data itu, berita itu ya, nanti ditampilkan aja ya datanya di video ini. Itu
ada dia dikatakan bahwa salah satu lembaga independen yang mengatakan bahwa ini Kota Tangerang menjadi salah satu daerah yang mendapat predikat tata kelola pemerintahan yang baik. Bisa saja mungkin karena hari ini itu dulu ditanggapi deh. Oh iya, jadi memang kalau bicara kan hasil penelitian ya, kita harus lihat kan sebenarnya lembaga apa sih sebenarnya yang memberi penilaian. Indikator ukur tuh apa sih yang menjadi tolak ukur ataupun apa yang menjadi indikator kenapa Kota Tangerang itu layak mendapatkan apresiasi dari lembaga tersebut. Karena secara kasat mata ya, saya selaku warga Kota Tangerang dan juga mungkin kawan-kawan bisa melihat dan bisa memotret begitu soal tata kelola ya. Ya kalau kita lihat misalkan soal tata kelola ya dari masalah parkir aja tuh. Ya, saya singgung sedikit ya soal masalah parkir tuh sepanjang jalan Cikokol tuh ya mungkin kalau masyarakat Kota Tangerang itu ya familiar dengan kondisi bagaimana bahu jalan itu digunakan oleh parkir liar. Terus sepanjang jalan Cikokol bahkan di pusat pemerintahan ya, pusatnya tuh yang tempat di sekitaran Masjid Al-Ajam itu dan juga tempat-tempat wisata lainnya itu marak banget terjadi aksi parkir liar. Itu jelas dan itu tidak menjadi pendapatan daerah ya, nggak jadi pendapatan daerah, itu jelas pungli. Saya berani mengatakan karena memang sebelumnya berapa kali saya buat rilis dan saya coba beberapa kali diminta oleh wartawan soal masalah tersebut, ya jelas saya katakan karena memang juga itu pasti diketahui lah orang masyarakat Tangerang itu udah pasti tahu. Padahal itu lumayan ya menjadi revenue atau menjadi pendapatan daerah ya jika itu masuk menjadi. Jelas itu kalau ketika itu dilihat sebagai sebuah aset, harusnya kan direncanakan. Yang jelas mungkin perencanaannya udah ada, cuma realisasinya bagaimana tuh. Karena luar biasa, kayak saya coba kemarin saya mengkalkulasi ya. Misalkan kita hitung sepanjang tadi tuh yang digunakan parkir jalan, bahu jalan digunakan parkir liar itu misalkan sehari itu ada total 10.000 aja. 2.000 satu orang dikenakan parkir 2.000. Bisa dihitung tuh berapa? 20 juta itu dalam satu hari. 20 juta. Iya, per tahun per bulan ada berapa tuh? 20 juta per bulan bisa sampai 600 juta. Iya, 600 juta per tahun bagaimana? Nah, itu kan ketika dimaksimalkan luar biasa nih. 6 miliar sampai itulah ya. Iya, betul. 7-8 miliar ya. Iya. Angka tersebut bisa lebih ya, bahkan bisa lebih membengkak ya. Karena kan ada banyak banget sebenarnya potensi daerah potensi aset daerah yang dijadikan wisata tuh. Karena kan sama-sama kita tahu ya Kota Tangerang itu banyak sekali wisata tuh. Dan memang pengelolaan parkirnya ya liar, nggak dikelola secara baik. Saya nggak ngerti dah kenapa itu bisa terjadi. Apakah memang Pemkot tutup mata? Apa bagaimana? Nah ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari hasil penghargaan yang didapat itu kan sebenarnya dari dari satu sektor yang saya mau gali aja itu sebenarnya udah nggak terkoneksi kan gitu. Belum banyak hal lah yang bisa kita kaji itu soal tata kelola di Kota Tangerang, soal tadi kita buka informasinya soal pengelolaan parkirnya. Tapi soal parkir yang jelas itu kemungkinan besar ada pihak atau oknum dalam pemerintahan yang bermain tidak ya, ini yang sepanjang tracking teman-teman. Nah ini sebenarnya mau kita bongkar dan mau kita gali ya. Sebenarnya banyak sih informasi simpang siur opini-opini yang berada di masyarakat gitu. Tapi kan kita nggak mau terjebak dalam opini tersebut ya kan, karena nggak bisa dijadikan landasan hukum begitu ataupun lainnya. Tapi saya sih berkeyakinan jelas ini pasti ada oknum pejabat yang bermain di situ. Jelas saya katakan itu sebab kan memang situasinya ini nggak sebulan diyakini itu ya, hakul yakin. Jelas itu saya yakin itu. Karena situasinya ini kurang lebih sudah berjalan 3-4 tahun sampai hari ini. Gitu, dan Pemkot Tangerang ya abai. Dan kan yang terjadi praktik pungli parkir itu kan jelas loh. Di tempat-tempat pemerintahan tuh yang setiap hari pejabat tuh lalu lalang dan melihat kejadian itu. Ya kan nggak mungkin ketika tidak ada ya. Menurut saya ini tidak ada yang bermain di sini. Makanya kita coba sama-sama nih kita dobrak tuh soal pungli parkir ya demi menciptakan tadi tata kelola pemerintahan di Kota Tangerang yang jauh lebih baik lagi. Oke. Ya,
Menarik ya sebenarnya. Tapi saya mau kembali pada tadi penghargaan tentang tata kelola pemerintahan yang baik itu, tentang good governance. Teorinya sendiri kan, misalnya UNDP mengeluarkan teori good governance, diantaranya salah satunya adalah soal transparansi, keterbukaan dan partisipasi publik dan lain-lain variabelnya gitu. Tapi yang jelas yang mau saya highlight di sini adalah soal transparansinya. Tentu lembaga tadi yang mudah-mudahan sih dia mengevaluasi ya, atau mungkin harus dievaluasi sebetulnya jika apa namanya tadi keadaannya demikian bahwa transparansinya tidak ada. Padahal pemerintah Kota Tangerang sudah mencoba menggunakan platform digital untuk melayani masyarakat. Misalnya ada Tangerang Live yang hari ini dibangga-banggakan dan diandalkan oleh Kota Tangerang gitu. Di mana di sana katanya menyediakan informasi, kemudian masyarakat bisa berpartisipasi dalam bahkan hingga pelayanan publik perizinan dan non perizinan pun ada di dalam gitu, dengan mudah diakses oleh publik gitu. Nah, saya melihat atau pernah lihat teman-teman atau Nana punya penelitian tentang analisis pelayanan publik berbasis aplikasi gitu di Kota Tangerang ya. Ya, jadi sebenarnya kita pernah ngelakuin penelitian ya soal aplikasi-aplikasi yang ada di Kota Tangerang. Itu penelitian itu pada tahun 2019. Jadi berdasarkan tracking kami itu ternyata ada 9 aplikasi milik Pemkot Tangerang. Itu berdasarkan Google Play Store ya. Jadi kita cari itu di Google Play Store dan juga di pemberitaan-pemberitaan di media dan juga informasi sekunder lainnya ya soal keberadaan aplikasi. Nah, ternyata kita menemukan ada 9 aplikasi. Nah, dari 9 aplikasi ini ternyata ada 6 aplikasi milik internal Pemkot Tangerang. Artinya akses informasi untuk itu ya yang ini ya Pemkot Tangerang tuh. Nah, 3 itu bisa dikonsumsi umum oleh publik. Nah, tadi soal Tangerang Live itu masuk. 3 itu apa aja 3 itu? 3 itu yang pertama itu tadi Tangerang Live, yang kedua itu PBDB online, yang ketiga itu soal saya lupa. Saya ada di catatan saya ini itu soal Job Fair Kota Tangerang. Job Fair Kota Tangerang. Nah, tapi kemarin kurang lebih berapa bulan yang lalu pas kita lihat ternyata Job Fair udah dimasukkan ke dalam kanal aplikasi di Tangerang Live. Dia jadi masuk dalam sub menu Tangerang Live. Nah, jadi menarik sebenarnya. Saya pribadi ya harus patut mengapresiasi soal kesiapan dari Tangerang Kota Tangerang gitu untuk menyiapkan aplikasi yang disebut tadi Tangerang Live yang bisa mengintegrasikan aplikasi-aplikasi ataupun aplikasi yang kebutuhan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Tangerang. Cuma persoalannya adalah hari ini kita mau lihat sampai sejauh mana efektivitas dari keberadaan aplikasi tersebut. Nah, itu patut kita lihat dan kita ukur. Iya, sebab karena sebelum itu karena setahu saya di Banten kayaknya baru Kota Tangerang yang punya satu platform yang terintegrasi semua pelayanan di sana, itu Tangerang Live itu kalau nggak salah ya. Betul gitu ya. Jadi memang kalau saya lihat juga dan juga nih sebenarnya saya coba sempat audiensi dengan pihak Kominfo, memang ada beberapa kota juga yang sebenarnya jadi Kota Tangerang itu menjadi role model tuh buat kota-kota di Indonesia ya. Karena memang platform digitalnya luar biasa tuh yang disebut dengan Tangerang Live. Nah, cuma tadi lagi-lagi yang menarik saya bilang karena memang mau bagaimanapun sebaik apapun ya memang harus diberikan masukan ya ataupun dikritisi agar kedepannya tadi saya bilang untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik lagi di Kota Tangerang. Jadi yang saya lihat itu sebenarnya ya ada banyak secara teknologi ya saya nggak bisa berkomentar soal itu, tapi pada hakikat dari keberadaan aplikasi ini yang lagi-lagi memang harus dipertanyakan secara fungsi dan efektivitasnya ya. Fungsi dan efektivitasnya kan lagi-lagi kan ini bicara aplikasi pelayanan publik yang implikasinya ataupun dampaknya kepada masyarakat. Nah, pertanyaannya adalah masyarakat tahu nggak tentang aplikasi ini? Masyarakat mengakses nggak aplikasi ini? Nah, kan itu harus diukur. Pertanyaannya udah ada nggak sebenarnya survei ataupun
penelitian soal itu tuh. Hingga akhirnya kan ini akhirnya kan aplikasi ini harus bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, terus Truk sendiri udah pernah mengukur itu? Ya kita udah coba lihat, tapi kita nggak melakukan survei ya kepuasan masyarakat terhadap pengguna aplikasi Tangerang Lab. Tapi kita lihat ini dari rating, dari bagaimana banyaknya masyarakat mendownload aplikasi Tangerang Lab, terus dari banyaknya komentar serta informasi-informasi sekunder di media. Jadi ya secara garis besar ya mungkin kita bisa kasih nilai 80 lah. 80 terhadap aplikasi Tangerang Lab ya, karena memang komentarnya positif semua ya, cuman paling agak klise ya, permasalahan klise ya, kayak susah ngedownload buat awal-awal ya. Tapi kan aplikasi ini up to date tuh, jadi dia ini naik versi terus tuh. Nah makanya. Tapi di dalam penyediaan informasi ada? Apa? Penyediaan informasinya ada? Ada penyediaan informasi. Nah cuman soal informasi publik dia punya website tersendiri tuh, yaitu disebut dengan PPID Kota Tangerang. Oh terpisah dari. Sebenarnya sih kalau kita mau detail mengkaji sih menarik soal PPID di Kota Tangerang gitu. Ya sebab kalau saya lihat ya PPID itu di Kota Tangerang. Jadi terakhir nih kemarin sempat dia mengalami maintenance. Ya itu nggak tahu kenapa kayaknya itu berbarengan dengan surat permohonan informasi yang kita ajukan sampai sengketa. Itu kurang lebih berapa bulan pas saya cek itu dia mengalami maintenance tuh. Nah sampai sekarang kemarin berapa bulan, kurang lebih 1 bulan lah udah diperbaiki. Terakhir nih, soal tadi permohonan informasi itu, itu udah apa respon dari pemerintah Kota Tangerang sendiri, dan kan sudah sampai di KI. Nah itu responnya apa? Ya jelas. Masing-masing Kota Tangerangnya, pemerintah Kota Tangerangnya, kemudian pernah Nana pernah langsung kontek-kontekan, kemudian di KI, progresnya udah sampai mana gitu? Ya jelas, kemarin kita tuh kan pada saat sebenarnya permohonan itu kan kita langsung datang ya, nggak melalui email itu, nggak secara online ya. Kita datang tuh ke Kota Tangerang, kita langsung ke Kabak Humas, kita mengajukan surat permohonan, nggak direspon tuh. Ya udah akhirnya kita melayangkan surat keberatan, sama nggak direspon gitu. Akhirnya kita mencari cara sebelum ini masuk ke dalam masa sengketa, karena kan ada waktu 30 hari dari keberatan dari sengketa. Jadi kita nyari kontak ataupun pegawai-pegawai yang ada di Kabak Humas tuh agar segera merespon terkait surat permohonan informasi yang kita ajukan. Nah sudah kita coba dapat kontaknya, waktu itu ada Pak Buce ya, Kabak Humasnya itu di Pemkot Tangerang. Ya begitu, jawabannya normatif, kita mau ketemu ya nggak bisa, bahkan kita sempat mengajukan surat audiensi, tapi ya begitu juga jawabannya agak klise dan sebagainya, hingga akhirnya ya udah. Klisenya itu kayak gimana? Ya klisenya ya biasa lah, namanya pejabat sulit ditemui dan dihubungi kayak gitu tuh. Itu kan permasalahan klasik, apalagi dia bawa ya masalah COVID dan sebagainya. Ini kan sebenarnya ya kita kan punya etikat baik, sama-sama ingin mendorong tuh pemerintah Kota Tangerang itu untuk mempublikasi soal anggaran COVID kan gitu. Nah cuman kan ya karena susah sekali ketemu tuh, jadi nggak, akhirnya apa yang pesan yang kita mau sampaikan kepada Pak Wali Kota akhirnya nggak tersampaikan. Nggak ngerti ya apakah ini persoalan birokrasinya yang ribet ya apa bagaimana tuh. Nah, akhirnya kita melayangkan surat sengketa informasi dan sekarang sudah berjalan. Gitu. Nah, respon dia kemarin tuh setelah kita raporin sengketa kan ramai juga kan, banyak wartawan yang menanyakan perkembangan surat permohonan kita, ya kita jawab sudah sampai sengketa informasi di Komisi Informasi. Nah, akhirnya kan banyak yang bertanya tuh soal apa langkah dan selanjutnya ya. Ya kita sampaikan bahwa Pemkot Tangerang itu tertutup. Ya kan artinya ketika sudah dilayangkan sengketa artinya nggak diberikan, itu kan apalagi itu informasi publik tidak diberikan, itu kan kita bisa justifikasi ataupun kita duga Pemkot Tangerang tertutup terhadap informasi publik. Enggak, akhirnya direspon tuh sama Kabak Humas tadi itu. Jadi direspon ya katanya kita soal tidak konsisten dalam melayangkan surat permohonan, padahal jelas kok itu di Komisi Informasi. Bahkan kemarin respon dari salah satu komisioner ya jawab soal tadi itu waktu yang dia katanya belum menerima surat sengketa informasi. Ini kan kalau saya baca ini, kalau ini kan sudah kayak seolah-olah kayak udah bagaimana nih biar kita nggak sampai sekarang nggak, akhirnya kita nggak belum bersengketa begitu, beracara di
Pasti saya rasa itu kan bagian dari apa ya? Kayak semacam ya permainan gitu. Menurut jadwalnya atau aturannya sendiri harusnya kapan? 100 hari, tapi biasanya itu ya Udah masuk 100 hari belum? belum, ya paling tinggal dikit hari, tinggal beberapa minggu lagi ya. Tapi kan biasanya kita paling cuman 2 minggu, 3 minggu direspon, ya kan. Ini kan udah lama banget, karena kita kan udah urgent banget situasinya. Kalau nunggu pandemi ini selesai ataupun berlarut-larut kan, ya sedangkan anggaran COVID ini kan udah mau masuk ke dalam tahun anggaran selanjutnya. Nah kita kan mau mantau ini sebelum itu kan, nanti tinggal bagaimana pertanggungjawaban penggunaan anggarannya aja. Oke. Gitu sih. Baiklah, itu saja mungkin pada bincang-bincang kita pada hari ini gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat dan memberikan informasi serta data-data yang akan membuka pemikiran atau pandangan baru terhadap bagaimana Kota Tangerang mengelola pemerintahannya, mengelola daerahnya selama ini, khususnya dalam kepemimpinan Arif, Wali Kota Arif. Baiklah teman-teman sekalian, itu tadi Nana memberikan beberapa pencerahan untuk kita semua tentang bagaimana Kota Tangerang mengelola pemerintahannya. Nah tentu kita berharap bahwa video kali ini mampu menyajikan atau membuka data-data yang memang selama ini tidak muncul ke permukaan, dan harapannya ya perbaikan dilakukan oleh pemerintah terkait yang disampaikan oleh Nana tadi. Nah, terima kasih telah menonton acara kami di Buka Data, dan saksikan video-video kami selanjutnya karena kami akan menghadirkan narasumber-narasumber yang tidak terduga, yang juga menguasai data dan tentu berkompeten di bidangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.